Ya, assalamualaikum sobat kalian, bertemu kembali dengan TMC Vlog. Di Flash News kali ini saya ingin mencoba mengupdate situasi yang hadir di MotoGP. Seperti kita ketahui, di race weekend Assen itu memang selain perjalanan dari balapnya itu sendiri, hadir informasi rumor tadinya bahwa Maverick Vinales akan meninggalkan Yamaha. Dan hari ini 28 Juni 2021 akhirnya jelas banget ada press release ya, resmi official hadir dari Yamaha Racing yang memberitahukan bahwa telah terjadi kesepakatan antara Maverick Vinales dengan juga Yamaha, terutama juga dengan Monster Energy Yamaha MotoGP Team, bahwa keduanya bersepakat untuk berpisah di akhir musim 2021 ini. Ya, boleh dibilang sih memang hal ini tuh terprediksi sih ya semenjak awal gitu ya, karena kalau kita lihat dari komentar-komentar yang dihadirkan oleh Maverick Vinales, selalu ujung-ujungnya itu, walaupun kita bisa lihat bahwa performa Maverick Vinales di Grand Prix Belanda di Assen kemarin boleh dibilang yang nggak buruk-buruk banget pada dasarnya. Dia berhasil finish di posisi 2 dan menggondol 20 poin ya, 20 championship point di situ. Dan menurut saya sih itu tidak jelek-jelek banget, tapi kita bisa lihat di performa Maverick Vinales kayak kurang happy dan segala macam. Dan pada saat press conference dia menjelaskan memang sampai saat ini dia masih merasa kurang baik dari segi mental, dan juga boleh dibilang dia masih sedikit kesel. Maverick Vinales selalu bilang bahwa selama ini nggak hanya di 1 atau 2 race weekend terakhir kayak di Jerman maupun di Belanda, dia tidak merasa bahwa potensinya itu bisa dimaksimalkan di Yamaha. Jadi seperti itu. Pada saat press conference kemarin dia bilang apakah di sisi hubungan interpersonal manusia di tim tersebut, apakah support technical, Maverick Vinales menjelaskan bahwa menurutnya yang kurang dari apa yang dia harapkan dari Yamaha adalah lebih ke sisi technical dari Yamahanya itu sendiri. Nah, jadi seperti itu sampai akhirnya Yamaha Factory Racing itu menghadirkan informasi bahwa sebenarnya yang meminta untuk mengakhiri lebih awal kontrak 2 tahun mereka adalah dari sisi Maverick Vinales sendiri. Jadi Maverick Vinales yang mengajukan diri untuk mengakhiri lebih cepat kontrak mereka yang seharusnya itu baru selesai di akhir musim 2022 nanti. Nah, jadi seperti itu. Sudah pasti akan ada penalti dan segala macam. Cuman memang jika Maverick Vinales dan Yamaha mau berhasil mengakhiri kontrak ini, artinya semenjak saat ini boleh dibilang status Maverick Vinales itu jadi memang lebih bebas. Dia lebih memiliki posisi transfer, posisi di market yang lebih bebas, sehingga pabrikan-pabrikan lain bisa interest kepada dirinya. Namun memang agak sayang ya, karena memang boleh dibilang kalau kita lihat dari segi materi, pembalap Spanyol ini dikabarkan sudah memiliki gaji yang lumayan tinggi. Dia dikabarkan adalah pembalap nomor 2 tertinggi gajinya di bawah Marc Marquez saat ini, dan dirumorkan dia sudah sampai ke 2 digit juta euro per musim. Boleh dibilang udah masuk ke belasan juta euro. Nah, jadi seperti itulah teman-teman sekalian. Cuman memang pasca resminya Maverick Vinales keluar dari Yamaha ini hadir 2 pertanyaan. Yang pertama adalah kemana Maverick Vinales akan berlabuh, ataukah dia mau pensiun dini? Pertanyaan kedua adalah siapa yang mengisi slot yang ditinggalkan oleh Maverick Vinales di musim 2022 nanti. Untuk yang pertama, rumornya memang Aprilia sendiri sekarang tuh pada dasarnya sedang mencoba mencari siapa yang akan menjadi tandem dari Alex Espargaro di musim 2022 nanti. Seperti yang sudah kita pernah diskusikan di awal, kandidat pertamanya sudah pasti Andrea Dovizioso. Masuk di sini Maverick Vinales ya, CEO dari Aprilia Racing, Massimo Rivola kemarin sendiri bilang bahwa kemarin mereka tidak bisa bicara apa-apa karena memang posisi Maverick Vinales belum bebas transfer di bursa transfer MotoGP. Jadi mereka tidak bisa apa-apa terhadap Maverick Vinales. Mereka baru bisa melakukan pendekatan dan segala macam setelah Maverick Vinales sudah boleh dibilang terbebas di sini. Jadi seperti itulah teman-teman sekalian. Dan mungkin dia masuk ke Aprilia, tapi ini masih mungkin.
Masuk ke tempat lain ya bisa aja sih yang lain ya. Sementara seperti kayak misalkan KTM sendiri masih punya 1 slot kosong di Tech 3 terutama. Lalu kemana? Mungkin ke Suzuki, tukar guling dengan Rins. Beberapa netizen sering bilang kayak gitu, tukar guling dengan Rins. Mungkin kayak saya juga nggak tahu, artinya bakalan lebih banyak lagi, harus ada penghentian kontrak sementara, penghentian kontrak juga terhadap Alex Rins, dan ini tuh akan lebih ribet lagi. Ke Honda, ke Ducati nggak mungkin gitu ya, udah pasti. Nah sekarang tinggal siapa yang akan mengisi slot yang ditinggalkan oleh Maverick Vinales. Banyak banget sih opsi-opsinya. Jadi kayak misalkan yang pertama adalah Franco Morbidelli sendiri, udah pasti. Franco Morbidelli bisa aja direkrut oleh Yamaha Racing ya, jadi kontraknya langsung diambil alih oleh Yamaha Racing. Sementara ini Franco Morbidelli kontraknya masih under Petronas SRT, jadi belum ke Yamaha Racing. Bisa aja Yamaha Racing ambil alih dan lalu menempatkannya di Monster Energy Yamaha MotoGP Team, sehingga tahun depan 2 slot kemungkinan di PYSRT akan kosong bila Franco Morbidelli pindah ke Monster Energy Yamaha MotoGP Team dan Valentino Rossi tidak melanjutkan berkarir di tim tersebut. Opsi lain mungkin yang cukup santer adalah Raul Fernandez ya. Raul Fernandez sendiri per kemarin sebenarnya sudah confirm tahun 2022 dia akan meneruskan karir tetap di Moto2 1 tahun lagi. Namun kontrak yang dipegang oleh Raul Fernandez itu besarnya rumornya $500 juta. Nah, angka yang boleh dibilang nggak terlalu jauh, nggak terlalu besar ya, dan jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan angka kontraknya Maverick Vinales dalam setahun yang dirumorkan belasan juta euro. Harusnya sih secara logika Yamaha bisa aja take over di situ. Dia bayar semua penaltinya dan segala macam, seperti kasus Jorge Martin pindah dari jalurnya KTM pindah ke Ducati. Jadi seperti itu. Tapi KTM sendiri pasti tidak akan serta-merta dan tidak akan semudah itu melepaskan dari calon bintang mereka selain Remy Gardner gitu ya. Raul Fernandez memang memiliki performa yang luar biasa sampai seri ke-9 dari musim 2021 ini. Calon-calon lain, nah, mungkin pembalap yang ada di World SBK, Toprak Razgatlioglu, pembalap Turki bisa jadi mungkin ke sini, atau mungkin untuk sementara bisa tarik yang namanya Cal Crutchlow kalau si Papa Willow mau meninggalkan keluarganya sekali lagi setahun mungkin. Banyak banget. Silahkan teman-teman sekalian share pendapat teman-teman sekalian, siapa kira-kira yang pantas menggantikan posisinya Maverick Vinales di tim ya Monster Energy Yamaha MotoGP Team. Itu aja, mudah-mudahan Flash News kali ini bisa berguna bagi sobat sekalian. Sampai berjumpa di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.